hukmu niyatis siyam, tentang hukum niat puasa. Yajibu ta'yinu niyati shaum minal lail qabla tulil fajr li shaumi ramadan wa yasihu shaumun nafil bi niyatin wan nahar illam yaf'al ma yuftir ba'da tulil fajr. Wajib menyengaja untuk puasa setiap malam. Wajib menyengaja memaksudkan diri untuk berpuasa setiap malam sebelum datang waktu subuh. Sebelum datang waktu subuh, khusus untuk puasa Ramadan. Tapi selain Ramadan tidak mengapa jika di malamnya tidak memaksudkan puasa untuk siang, tapi begitu sudah subuh, sudah jam 6 dan memang belum melakukan aktivitas yang membatalkan puasa, makan belum, minum belum, dan yang lainnya yang membatalkan puasa dia belum melakukan, sekarang tak puasa saja, boleh. Itu untuk puasa selain Ramadan. Tapi puasa Ramadan wajib meniatnya, memaksudkannya di malam hari sebelum subuh. Jadi, dan ini yang dinyatakan oleh para ulama sebagai pendapat yang kuat. Soalnya ada ulama yang mengatakan boleh niat puasa di awal Ramadan, dia memaksudkan untuk 1 bulan. Sehingga misalnya ada satu malam yang malamnya dia tidak memaksudkan, misalnya tidur sebelum maghrib jam 4 dia tidur, bangun jam 7 besoknya. Berarti kan kelewatan maghrib, isya, subuh karena bangunnya jam 7 besoknya. Berarti kan itu nggak ada memaksudkan puasa di malamnya, ya jelas nggak ada. Tapi bagi pendapat yang mengatakan boleh niat di awal untuk 1 bulan penuh, ini semacam ini sah. Tapi itu pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak rajih, yang tidak kuat, karena hadisnya menunjukkan lebih kuat dipahami setiap malam, intinya sebelum subuh. Dan tidak dibenarkan juga ketika ada seseorang sahur kemudian dia bilang, waduh saya puasanya nggak sah ini. Lo kenapa Pak? Tadi malam nggak niat. Lo kan sahur bareng sama saya. Ya sahur tapi saya nggak niat. Orang sahur itu menyengaja untuk apa? Puasa, ya namanya itu sudah niat ya. Orang sahur itu berarti menyengaja untuk puasa, itu namanya sudah niat. Apa mungkin sahurnya itu ngelindur ya. Jadi yang namanya sahur makan itu memang menyengaja untuk puasa. Oh ternyata pemahaman dia niat itu harus dilafadzkan. Maka ini juga pemahaman yang keliru juga. Dia memahami mesti melafadzkan niat. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Sampai diterjemahkan juga gitu kan, niat ingsun puasa ing dina besok iki saking nekani fardune bulan Ramadan ing tahun iki gitu ya. Wajib karena Allah Ta'ala. Nah, yang dia maksudkan ternyata itu nggak ada niat dilafadzkan, tidak ada. An-niyatu fil qalbi, an-niyatu hiya al-qasdu. Niat adalah memaksudkan, menyengaja. Ketika hati memaksudkan, menyengaja, namanya sudah niat. Namanya sudah niat. Termasuk sholat. Usolli fardul maghribi, nggak ada lafaz niat sholat maghrib isya subuh, nggak ada. Tapi kan niat dia itu kalau orang tidak melakukannya tidak sah, ya betul. Kalau orang tidak melakukannya tidak sah. Terus ya sekarang apa pengertian niat itu aja lagi. Dan itu pengertiannya adalah memaksudkan, an-niyatu hiya al-qasdu. Jadi Allahu Akbar, seseorang sudah memaksudkan salat, tapi jenisnya masih orang menetapkan Allahu Akbar maghrib. Jadi hatinya itu terbesit maghrib, Allahu Akbar maghrib,
Allahu Akbar, Isya. Itu yang menyengaja. Kecuali kalau orang tidak tahu gitu ya, gitu. Ya, kemudian ruku, imamnya itidal, tapi dia tidak sadar, berarti ketika memulai sholat dia tidak menyengaja, namanya gak ada niat, gitu ya. Melafadzkan niat di dalam syariat hanya ada di dalam haji dan umroh. Ketika nasnya menunjukkan demikian di dalam haji dan umroh, maka itu yang kita sendikodawu, gak perlu menawar-nawar. Oh, dalam haji dan umroh loh ada melafadzkan niat, masa di lainnya gak ada? Ya memang ketentuannya begitu. Masa kita mau protes-protes sama syariat? Kalau dalam haji dan umroh iya, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, memang dilafadzkan. Tetapi selain haji dan umroh tidak ada. Nah, tadi kita misalnya maghrib tadi, misalnya kita buka, kemudian besok ente sahurnya apa? Wah, saya sahurnya nasi goreng. Wah, saya nih. Kemudian begitu bangun jam 8 karena habis subuh tidur itu ya. Waduh, tadi malam gak niat. Wong maghrib lo sudah ngobrol, nanti mau buka apa, itu sudah memaksudkan, sudah menyengaja, itu namanya niat. Nah, sekarang yang berikutnya, ini terkait dengan fikih ya. Ijtihadnya penulis buku ini. Man wajib alaihi shaumu naharan kal majnun yufiqu was-sabiyyu yablughu wal kafiru yuslimu haula'i tudzihim an-niyyah minan nahari hinal wujub walau ba'da nakalu ashrabu wala qada'a alaihim. Orang gila kemudian siuman di siang hari dia memang orang gila kemudian jam 11 sembuh. Anak pas siang datang saatnya dewasa, mungkin dia tidur siang kemudian bangun basah, oh itu tanda dewasa. Kemudian orang kafir masuk Islam, itu bulan Ramadan. Orang gila sembuh di siang hari, anak dewasa di siang hari, orang kafir masuk Islam di siang hari. Maka ketika masuk Islam, ketika datangnya kewajiban itulah sembuh dari gila, dewasa dari anak-anak, muslim dari kufur, maka langsung dia berkewajiban berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Apakah nanti ada qadha? Nggak ada. Untuk orang-orang semacam ini nggak ada ya. Karena memang sebelum dia datang kewajiban, posisinya memang belum berkewajiban sebagai orang kafir atau sebagai anak-anak atau sebagai orang gila, sehingga fase sebelumnya tidak ada suatu kewajiban apapun. Berbeda dengan orang yang memang sebagai muslim, orang memang sebagai muslim, ketika datang siang hari suci dari haid ya. Suci haidnya siang hari, apa kemudian mulai puasa dari siang itu? Enggak dihukumi puasa, soalnya sebelumnya ada fase dia sebagai muslim. Adapun yang orang disebut di sini barusan, orang gila, orang sembuh dari gila, orang dewasa beralih dari anak-anak, kemudian orang muslim beralih dari kafir, maka kapan dia kena kewajibannya? Jam 11 siang misalnya, ya jam 11 itu dia berkewajiban
sampai maghrib, dan tidak ada qadha, dan puasanya dihitung sah satu puasa. Likulli muslim fi shalah wa siyam hukmul makan alladhi huwa fihi, fasaimu yumsiku wa yuftiru fil makan alladhi huwa fihi sawa'an kana atau sawa'un kana ala sadkhil ardi atau kana ala ta'iratin fil jawi atau ala safinatin fil bahari. Orang muslim tentang salat dan puasanya dilihat di mana dia berada, ya, di mana dia berada. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung, ya, di mana dia berada. Puasa di rumah sudah puasa lebih awal sehingga 5 menit lagi sebenarnya maghrib, tapi naik pesawat ya tambah lama lagi. Pernah tuh terjadi seperti itu. Jadi posisinya puasa dan 5 menit lagi maghrib, pesawat terbang, gak jadi buka. Ya, sehingga sebagian orang coba kalau delay gitu ya. Biasanya nggak pernah minta delay gitu ya. Tapi keadaan seperti itu mereka bilang coba kalau delay kita buka dulu gitu ya. Ya sudah, ya inilah yang didapatkan, sudah takdir Allah. Akhirnya tambah jauh lagi, berada pesawatnya di atas negara mana, itu agak repot memang ya. Agak repot. Yang paling bisa ditanya ya awak pesawat, ini di negara apa? Bangladesh misalnya. Di sana sudah maghrib, di sana 5 menit lagi maghrib, masih nunggu lagi itu ya. Sekitar 5 menit maghrib ya kita ngikuti di mana kita berada, di atas Bangladesh misalnya. Ya. Nah, demikian pula tempat kita menghadap kiblat ke arah sana. Kemudian kita terbang kemana, yang ikuti tempat kita berada di mana sehingga kiblatnya disesuaikan, ya, kiblatnya disesuaikan. Kadang-kadang orang fanatik dengan waktu Indonesia, sudah sampai Saudi nggak mau diubah jamnya, gitu ya, terus nggak mau diubah gitu ya, ini jam Indonesia gitu ya, padahal merepotkan ya, diubah, disesuaikan.